serta mewujudkan warga sekolah yang memiliki optimisme dalam menatap masa depan. Ada 5 misi dan ini sudah ada di sekolah kita. Monggo dibaca ulang jika melihat dan diterapkan di dalam keseharian belajar mengajar kita. Next Quran. Ini dia program kerja saya di mana saya harus menyusun kegiatan kesiswaan setiap awal tahun pelajaran dan melaporkannya kepada kepala sekolah untuk mendapatkan pengesahan. Jadi selama kegiatan, sebelum kegiatan berjalan, saya selalu pertama berdiskusi dulu tentang kegiatan, lalu membuat proposal. Setelah itu jika disetujui baru kegiatan tersebut berjalan. Next. Selain itu, saya pun mengatur tata tertib peserta didik dan mengurus peserta didik yang melanggar tata tertib, di mana sudah berlaku dari SMP PGRI dulu yang di mana? Ya, peraturannya tetap sama ya. Hanya kita kembangkan di sekolah kita yang sangat sederhana. Kita sesuaikan di tempatnya. Awal masuk dan mereka sudah tahu awal masuk kita itu jam 1. Lalu mereka pun sudah tanda tangan deklarasi yang tepatnya itu di depan ruang guru kemarin bersama Kapolsek untuk mengurangi tawuran, anti bullying ya. Lalu semua guru di kelas wajib menegur jika ada anak yang keluar jalur. Selesaikan di kelas. Jangan menunggu besokannya atau lapor dulu ke Bu Dery, jangan. Langsung sebagai guru kita berhak memiliki wewenang untuk mendisiplinkan anak di dalam kelas. Biar anak tidak berkelanjut. Biar masalahnya tidak berkepanjangan. Langsung aja di tempat kelas ya. Lalu kalau tidak bisa, silakan info Kualas saat itu. Saya sudah melakukan peneguran di kelas tapi anaknya tidak berubah, info Kualas. Bu, atas nama ini sudah saya tegur namun belum berubah. Lalu jika tidak berubah juga langsung lapor ke BP, baru kesiswaan. Jika kesiswaan juga tidak bisa, saya alihkan ke Bapak kurikulum. Jika di kurikulum juga masih ada kurikulum, kita serahkan ke Ibu kurikulum yang lagi Kepala sakit Sekolah. gigi. Jadi semua segmen di sekolah kita memiliki berhak untuk mendisiplinkan. Bukan hanya Bu Dery, serahkan Bu Dery, jangan. Serahkan ke BP tidak, tapi ada tahapan-tahapannya. Jika Bapak dan Ibu mengajar saat itu ada yang bermasalah, selesaikan di situ. Kita pun sebagai guru punya peraturan ya di kelas ya, diterapkan. Lalu untuk keterlambatan siswa atau siswi, kita sepakat bahwa tahun ini jika ada anak yang terlambat harus menghafalkan ayat Al-Quran. Terserah bebas. Misalnya ada yang datang ke kelasnya Bu Sri dan sama saya tuh nggak terlihat, tiba-tiba dia naik ke kelas. Ya, telat 10 menit atau 30 menit, guru yang ada di kelas berhak menegur. Keluar dulu, tunggu dulu di perpustakaan, hafalin dulu. Misalnya 2 ayat atau 3 ayat. Jangan dibiarkan mereka masuk langsung duduk. Jangan. Khawatir saya tidak ada di depan pintu ruang guru tidak melihat. Jadi guru yang datang pertama kali, tolong sudah ready dan jika ada anak yang terlambat, mohon langsung ditindak saja. Lalu mengisi buku keterlambatan di meja kesiswaan. Ini untuk membantu agar disiplin kita meningkat. Biar anak-anak juga tahu jam sekolah itu jam 1. Kalau setengah 2 atau jam 1 lewat 10 itu kan tandanya udah telat. Guru yang di kelas berhak menegur. Semuanya sama, yaitu menghafal ayat Al-Quran. Bukan berarti pas anak masuk ke kelas, gurunya menegur, anaknya langsung ke perpustakaan, tapi mengisi dulu keterlambatan di meja saya. Ada buku. Tapi kalau sebelum ke kelas ada Bu Lili melihat ada yang telat, Bu Lili pun nggak apa-apa, berhak menegur. Tapi lapor dulu ya. Nah ini Bu Lili ini udah. Harus berat negur juga. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya taruh di mejanya Aan ya. Lanjut. Ya. Jauhnya di mana sih ya? Jauhnya berapa meter sih?
kilo. Iya. Oh, untuk memudahkan, ya. Untuk memudahkan mengaksesnya, ya. Nah, udah paham ya yang tadi ya. Jadi kita sepakat jika ada yang terlambat, tolong menghafal ayat Al-Quran, terserah bebas apa aja. Apa boleh nak? Yang dampingin apapun siap. Saya sendiri setelah itu setoran ke guru yang di kelas. Ada guru ya. Ya, misalnya yang ngasih siapa? Yang ngasih guru kelas. Apalin surat Anas. Dengan berulang lagi. Di kampus. Di kelasnya ada ngasih penjelasan. Tapi kalau setangkapnya sama Aan, berarti setorannya ke Aan. Ya. Kita kan jawab. Lanjut. Kesiswaan pun mengatur kegiatan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Adapun kegiatan yang sering kita lakukan di dalam yaitu kegiatan OSIS, mading, kedisiplinan yang tadi dan program lainnya. Untuk OSIS, insya Allah di waktu dekat akan ada pemilihan lagi karena ketua kelas kita yang sangat baik hati dan sangat bager anaknya sudah lulus. Lalu untuk mading, insya Allah akan diaktifkan kembali. Mulai dari kemarin sudah aktif. Namun jika bapak dan ibu mau mengisi mading dari materi pembelajarannya, monggo, tidak apa-apa. Misalnya Bu Rahma mau menulis, mau mengisi hasil karya di mading, tidak apa-apa. Saya izinkan. Jadinya bukan hanya pembina OSIS yang aktif mengisi mading, tapi guru-guru yang lain pun aktif mengisi literasi. Miss Ika mau nulis tentang berita bahasa Inggris anak-anaknya. Guru bahasa Inggris nih, Bu. Silakan. Yang udah profesi. Lalu di kegiatan di luar sekolah kita di SMP PGRI Depok Jaya ada yang namanya ekskul. Ekskul kita tahun ini pramuka. Pramuka sudah berjalan di Sabtu pagi ini di Lembah Mawar. Setiap jam 8 sampai jam 9.30 sudah berjalan minggu ini. Lalu kita juga ada tari, insya Allah ada tari karena anak banyak sekali minat tarinya. Terlihat dari tahun lalu ketika tampil wisuda, alhamdulillah terlihat bakatnya memang mereka ditari cepat sekali. Jadi saya membuat eskul tari akhirnya malah rumahnya di dekat Balai Rakyat. Itu sudah nego harganya tuh sama kayak untuk tempatnya masih diskusi sama yang menjaga Balai Rakyat ya, karena saya mau pakai yang di depan Balai Rakyatnya karena anak kan dari Lembah Mawar kalau jalan ke Balai Rakyat kan dekat, sedangkan tari ini ekskulnya mulai jam 10 sampai jam 11 setiap hari Sabtu. Kalau lebih kenapa? Tapi karena melihat perkembangan tahun lalu. Tahun lalu sudah disediakan lapangan, sudah disediakan pelatih. Kamu ya kelas 9 lagi, kelas 9 lagi, itu lagi yang anak-anak gagal. Sedangkan kelas 7 dan kelas 8 nggak ada yang berminat di futsal. Lanjut. Lalu selanjutnya kegiatan dalam sekolah yang akan kita aktifkan kembali itu Go Green. Kelas 8 itu sangat semangat ternyata Go Green. Farel ya? Iya, farel. Hobinya Gak kebanyakan aja sih farel di luar bener. Iya. dia ada bakat tuh jadi orang Madura. Kayaknya semangat banget. Iya, mereka ternyata antusias ya. Sampai nanya, kok nggak ada lagi sih Go Green? Wah, ini dikumpulin di mana? Jadi kita siapkan lagi tempatnya. Ya, insya Allah mereka udah paham yang kelas 8 sama kelas 3 udah paham. Ya, karena kelas 7 nanti akan ada penyuluhan lagi ya. Lalu mading tadi sudah berjalan ya, udah mulai ya. Lalu kegiatan luar sekolah, persiapan lomba dan karya wisata. Untuk persiapan lomba sesuai dengan program Diknas biasanya ada FL2SN, ada yang olahraga atau ada yang keagamaan. Nanti kita lihat kalau ada lomba yang kita persiapkan. Lalu karya wisata kemarin yang sudah dibilang sama Bapak, ayo Bu Dery mau kemana karya wisatanya? Kita kan cari dulu lokasi yang yang terjangkau, yang aman, yang
kerapihan baju anak-anak SMP PGRI Depok Jaya untuk masalah kerapihan baju itu hanya persekian detik. Masukin, ya. Habis itu kita keluar lagi. Ya, tolong berani menegur anak masalah kerapihan baju. Lalu penggunaan topi, pilihannya mau dimasukkan ke dalam tas atau diambil. Ya, demikian penyampaian dari kesiswaan Ibu Den SMP PGRI Depok Jaya memaparkan program Itu baju putihnya ada kesiswaan SMP 2024-2025 pada hari Sabtu 20 Juli 2024. Terima kasih, salam pendidikan di Kota Depok, khususnya SMP PGRI Depok Jaya. Walaupun itu mungkin dari bawaan keluarga tidak menegur, kita sebagai orang tua yang di sekolah ya wajib menegur. Lalu kebersihan nyata, apa nih kebersihan nyata?